Pemirsa, CET ITB Adi Ahmad Dahlan Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Republik Indonesia lakukan diskusi secara virtual mengenai pengelolaan cukai tembakau dan rokok di Indonesia. Diskusi tersebut merupakan masukan dan dorongan bagi pemerintah untuk pengendalian cukai tembakau dan rokok untuk mendukung SDM unggul dan stabilitas lingkungan. Kalau bisa dibukakan, host dibukakan. Melalui diskusi secara virtual, Center of Human and Economic Development ITB Ahmad Dahlan Jakarta selenggarakan diskusi secara daring. Dalam diskusi tersebut, tema keberanian pemerintah mewujudkan pengelolaan cukai yang lebih mendukung SDM dan lingkungan menjadi pembahasan kali ini. Menurut Rektor ITB Ahmad Dahlan Mukhair Pakana, sesuai visi misi RPJMN 2020 yang digaungkan oleh pemerintah yaitu Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, perlu menjadi acuan pemerintah menciptakan SDM yang unggul dan menciptakan stabilitas lingkungan. Selain itu, Mukhair Pakana menilai perlu adanya pengendalian untuk pengolahan cukai, sebab produk tembakau dan rokok memiliki eksternalisasi negatif terhadap kesehatan, lingkungan, anak, remaja, orang miskin, perokok pasif, hingga buruh tembakau serta beberapa hal negatif lainnya. Hal tersebut untuk terciptanya instrumen SDM yang unggul dan stabilitas lingkungan. Ketika memberi efek tentang cukai ini sudah disebutkan tadi Pak Saiful sebagai moderator, cukai dikenakan pada suatu komoditas karena eksternalitas negatif. Ini sudah kesepakatan kita semua di internasional. Jadi karena eksternalitas negatif dari komoditas tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketika memberi efek negatif kepada masyarakat dan lingkungan, itu disebut eksternalitas negatif, maka komoditas tersebut layak untuk kita kenain cukai. Jadi cukai tidak semata bernafsu menggenjot penerimaan negara. Jadi orientasi cukai jangan semata-mata niatannya untuk meningkatkan penerimaan negara. Karena ini dilema Bapak Ibu, ketika visi kita atau ketika kita nafsu kita, terutama Kementerian Keuangan menggenjot penerimaan negara, mohon maaf, ada mungkin kelompok lain akan merasa jadi pahlawan. Tentu yang jadi pahlawan adalah pabrik rokok atau tembakau, karena merasa bahwa dia menjadi pahlawan menaikkan cukai tembakau. Jadi jangan sampai ketika penerimaan cukai naik, ada yang merasa pahlawan. Pahlawan itu adalah mereka dari kalangan industri rokok, gitu ya, kalangan industri rokok. Kadang seperti itu. Kalau mereka merasa pahlawan, tentu akan mendeterminasi kebijakan ekonomi politik di negeri ini. Itu yang terjadi sekarang ini. Mengikuti pelajaran, seberapa banyak dia tidak bisa beribadah. Sementara itu, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes Rizkiana perlu intervensi lebih gigih untuk pengendalian cukai tembakau dan rokok di Indonesia. Sekarang saya akan lebih spesifik lagi. Kalau kita namanya Bapak-bapak itu kan knowledge owner ya, knowledge owner artinya bagaimana memberikan argumen yang mempunyai dasar yang cukup kuat begitu ya untuk memberikan argumentasi. Sekarang itu tidak ada investasi yang paling menguntungkan selain investasi sehat begitu, Bu. Tidak ada yang paling menguntungkan selain investasi sehat. Produktivitas bisa menjadi nilai positif menambah pertumbuhan ekonomi kalau dia mempunyai modal investasi sehat itu tadi, Bu. Itu ya. Ini yang kita. Nah, sekarang kalau kita kebijakannya salah, maka nanti anak-anak itu akan menjadi investornya siapa? Investor sehat, atau kok kita menalok investor sebagai terkena satu penyakit begitu ya, karena dia melakukan kebiasaan yang salah. Nah, itulah kapan kita akan menikmati bonus demografi, Bu. Sebentar lagi nih bonus demografi. Pilihan ada pada kita. Nah, sekarang kami tentu berharap banyak, ekspektasi kami itu luar biasa kepada teman-teman akademisi berdiri di sisi yang mana, begitu. Mau yang mana yang mau kita berdiri ya. Jadi saya kira kita perlu intervensi yang lebih gigih lagi, dan silakan Bu, kami bikin ini ya Pak Saiful, kami menerima tembusan surat-surat dari anak-anak yang dari lembaga anak, yaitu bersurat kepada presiden. Waduh, saya pikir ini hebat ini dia. Bersurat presiden bahwa dia itu minta dilindungi dari iklan rokok. Ini kan luar biasa, Bu. Ya, jadi mengikuti pelajaran, seberapa banyak dia tidak bisa beribadah
serba banyak dia tidak bisa melakukan banyak hal yang sebetulnya dia bisa melakukan. Jadi kita sekarang ini berhadapan dengan yang semacam itu. Nah, sekarang Dari data survei perilaku merokok di kalangan remaja yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada 2019 tercatat total anak yang terpapar asap rokok baik sebagai perokok aktif dan pasif anak mencapai 57,8%. Secara lebih rinci dari survei perilaku merokok di kalangan remaja oleh Kementerian Kesehatan tahun lalu bahwa 19,2% pelajar merokok, ada 35,6% yang laki-laki dan 3,5% pelajar perempuan. Tim TVMU memberitakan. Nanti kita lihat bagaimana data terkait dengan penggunaan